Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema pada pagi hari ini yaitu adalah Quran Surat Al-Kafirun. Dengan mempelajari surat Al-Kafirun diharapkan anak-anak bisa terbiasa membaca Quran surat Al-Kafirun dengan tartil. Kemudian pula anak-anak bisa memiliki sikap toleran, simpati kepada semua sebagaimana implementasi dari isi kandungan surat Al-Kafirun. Baik anak-anak, sebelum pelajaran agama ini dimulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu Bapak kepingin tahu apakah anak-anak sudah hadir semua? Kalau masih ada yang belum hadir, diharapkan untuk segera hadir dan jangan lupa anak-anak menyiapkan alat pembelajarannya. Baik anak-anak, seperti tema di atas tadi, mari kita baca bareng-bareng untuk surat Al-Kafirun tersebut. Yang pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi, di pertama tadi, bahwa dengan membaca surat Al-Kafirun, anak-anak akan terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid atau ilmu tajwid. Di ilmu tajwid ada yang namanya makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf itu berbeda-beda. Ada yang namanya kholqi. Kholqi itu artinya tenggorokan. Misalnya huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada huruf H, ada huruf A, kemudian ada yang namanya tempat hurufnya lisani atau lidah. Contohnya ada huruf Ko, K. Kemudian ada yang namanya syafawi. Syafawi itu artinya bibir. Contohnya itu ada huruf fa, ba, ma, dan wa. Kemudian ada yang namanya jaufi. Jaufi itu artinya rongga. Huruf yang keluar dari rongga itu wawu yang mati, ya dan mati, dan a. Kemudian haisumi. Haisumi itu artinya pangkal hidung. Pangkal hidung itu dimana ada nun mati atau tanwin ketemu huruf dengan ba, huruf ma,
dan ma yang mati. Itu anak-anak tentang makharijul huruf. Kemudian tartil itu juga berkaitan dengan mat atau panjang dan pendek. Membaca Al-Quran jadi harus tahu mana panjang mana pendek. Mat itu ada mat far'i, ada mat asli. Kemudian ada juga yang namanya tanda wakof. Dari bacaan Al-Quran itu ada yang namanya tanda wakof. Tanda wakof itu artinya tanda berhenti. Di situ tanda wakof ada yang namanya wakof lazim atau tanda mim. Tanda mim kecil di atas biasanya itu artinya lazim atau harus berhenti. Kemudian ada la kecil biasanya di atasnya itu artinya la waqfa fih, bukan tempatnya wakof. Jadi dilanjutkan untuk cara membacanya. Kemudian ada huruf ja. Huruf ja itu jaiz, boleh wakof, boleh terus. Kemudian ada huruf shola, shod dan la yang digandeng, itu artinya waslul aula, dibaca terus itu lebih utama. Kemudian kola, kof gandeng dengan la itu artinya adalah waqfu aula, berhenti lebih utama. Jadi anak-anak kalau membaca lebih baik untuk berhenti. Kemudian sakatah atau huruf sin. Huruf sin di atas kecil biasanya itu artinya adalah berhenti sejenak dan tidak bernafas. Itu tentang tanda baca wakof. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita ulang kembali bacaan surat Al-Kafirun tersebut. Yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Itu di situ ada ya, itu namanya mat ya, atau tanda panjang. Itu namanya mat asli yang bisa panjangnya 1 sampai 5 harokat. Kafirun, kanya itu panjang, runya panjang, itu mat far'i. Oke, selanjutnya la a'budu ma. La itu mat kayak itu mat. Kemudian ma ta'budun, dun juga ada matnya itu dun, baca panjang. La itu tanda wakof seperti yang Bapak terangkan tadi. Tanda wakof la itu bukan bukan tempatnya berhenti, dibaca lanjut ya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Itu di situ juga ada tanda wakof di akhirnya jim atau ja. Itu jaiz, boleh wakof, boleh berhenti di situ ya. Jadi berhenti di situ. A'bud itu boleh. Kemudian wala ana abidum ma abadtum. Di situ juga ada tanda wakof, la kecil di atas. Itulah tadi apa artinya anak-anak? La waqfa fih, bukan tempatnya wakof. Dilanjutkan kalau membacanya. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Itu di situ ada tanda wakof juga ja atau jim. Jim itu jaiz, boleh berhenti. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu akhir dari surat Al-Kafirun. Baik anak-anak, dalam pelajaran kali ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan mempelajari surat Al-Kafirun diharapkan anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan memiliki sikap toleran, simpati kepada sesama. Yang dimaksud toleran di sini adalah kita tetap berbuat baik, menghormati kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berlainan agama dengan kita. Jadi sedikit untuk kenapa sih kok Allah menurunkan surat Al-Kafirun sehingga ada perbedaan antara agama Islam dengan agama yang lain. Untuk sebab turunnya ayat ini, waktu itu Nabi Muhammad
diajak oleh orang kafir Quraisy supaya Nabi Muhammad beribadah atau menyembah Tuhan orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu mereka menyembah berhala, dengan tujuan nantinya juga waktu Nabi Muhammad beribadah mereka juga akan ikut beribadah seperti keyakinan Nabi Muhammad. Untuk itu Allah memberi peraturan yang tegas dengan menurunkan surat Al-Kafirun, yang maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti keyakinan orang kafir Quraisy tersebut. Jadi untuk itu Islam punya peraturan yang tegas bahwa kita tidak boleh ikut melakukan keyakinan seperti agama-agama yang lain. Kiranya cukup sekian anak-anak, bisa dilanjutkan hari yang akan datang untuk kelangsungan atau pemahaman surat Al-Kafirun tersebut. Sebagai penutup, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.